Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar seni budaya ya, mengenai gaya bernyanyi lagu daerah. Jadi ini adalah materi pertama yang akan Bapak berikan kepada kalian pada semester 2 ini ya. Baik, Bapak akan lanjut. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, menerima, menanggapi dan menghargai keragaman dan keunikan lagu daerah sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin melalui aktivitas mengenal dan menyanyikan lagu daerah. Selanjutnya, menunjukkan sikap bertanggung jawab, peduli, dan santun terhadap karya seni musik dan penciptanya. Yang keempat, menunjukkan sikap percaya diri, motivasi internal, kepedulian terhadap lingkungan dalam berkarya seni musik. Yang kelima, memahami teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Yang keenam, menyanyikan lagu-lagu daerah sesuai dengan titik, gaya, dan dialektika atau intonasi kedaerahan. Selanjutnya, memahami teknik dan gaya menyanyi lagu-lagu daerah dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. Dan yang terakhir, menyanyikan lagu-lagu daerah dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita mengenai gaya bernyanyi lagu daerah ya anak-anak. Jadi mulai kamu untuk mengetahui ya teknik-tekniknya sampai pada praktik. Nanti Bapak akan ajak kalian untuk praktik bernyanyi lagu daerah ya. Kalian harus siap. Nah, selanjutnya Bapak mau tanya nih sama kalian semua. Lagu daerah itu apa sih? Gitu ya. Apakah lagu daerah itu adalah lagu yang ada di daerah? Ataukah lagu daerah adalah lagu dengan bahasa daerah? Nah, kita akan bahas di sini ya. Lagu daerah atau musik daerah atau lagu kedaerahan adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun oleh rakyat lainnya ya. Dan pada umumnya pencipta lagu daerah ini tidak diketahui ya, alias no name. Siapa sih penciptanya? Ya. Kalian pasti banyak tahu ya lagu daerah tapi tidak tahu ini penciptanya siapa. Gitu kan. Lagu kedaerahan ini biasanya memiliki lirik sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing ya. Jadi ada yang dari bahasa Jawa Timuran, bahasa Jawa Tengah, bahasa Jawa Barat, Sunda ya, bahasa Papua, bahasa Maluku, dan lain sebagainya ya. Pasti dengan gaya bahasanya sendiri-sendiri. Gitu ya. Baik, Bapak akan lanjut lagi. Nah, kita sampai pada jenis lagu daerah di Nusantara. Ya, ada berapa sih ya? Ada 4. Nah, yang pertama adalah lagu rakyat. Lagu ini, lagu yang diwarisi dari generasi ke generasi melalui budaya lisan. Gitu ya. Nah, biasanya lagu rakyat tidak dikenal pencipta atau komposernya. Ya, secara umum lagu rakyat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu sederhana. Ya, lagu rakyat itu sederhana. Artinya lagu biasanya tidak terlalu panjang. Ya, kemudian bahkan cenderung pendek dan selain itu lagu rakyat tidak memiliki banyak variasi nada dan melodi, serta menggunakan instrumen yang sederhana. Ya, itu ciri nomor 1. Ciri yang kedua mengenai lagu rakyat yaitu bertemakan kehidupan dan pergaulan rakyat ya. Misalnya kehidupan bertani, kehidupan berkebun, adat istiadat dan lain sebagainya ya. Ciri yang ketiga, lagunya meriah. Nah, lagu rakyat ini meriah anak-anak. Artinya apa? Memiliki irama yang riang ya, bersifat menghibur, bahkan kadang bersifat jenaka ya atau humor ya. Dan yang ciri keempat yaitu bebas. Artinya tidak terikat pada aturan-aturan baku ya, seperti pada tarian klasik atau lagu klasik ya. Dan yang terakhir, ciri-ciri lagu rakyat adalah dipopulerkan secara lisan dari mulut ke mulut.
ya. Biasanya nggak tahu patokannya di mana, tapi taunya dari mendengarkan ya, dari orang-orang akhirnya mendengarkan, gitu ya. Nah, yang kedua, jenis lagu daerah di Nusantara ada lagu klasik daerah, ya. Nah, lagu daerah yang bersumber pada musik dan lagu klasik dan biasanya berkembang di pusat pemerintahan seperti istana, kerajaan, dan kadipaten, ya. Lagu klasik yang lebih dikenal di Indonesia umumnya berasal dari Jawa, kemudian Sunda, Bali, ya. Dan lagu klasik biasanya diiringi oleh gamelan anak-anak. Lagu klasik kerap dimainkan dalam sebuah konser pementasan sebuah teater tradisional, ya. Nah, ciri-cirinya apa nih, ya, lagu klasik ini? Yang pertama, bersifat agung, ya. Artinya digunakan untuk mengiringi berbagai acara-acara di keraton, upacara keagamaan, dan upacara adat daerah. Yang kedua, dibuat atau diciptakan oleh seorang komponis atau pujangga istana, ya, jadi diciptakan khusus, gitu ya. Kemudian, yang ketiga, memiliki pola yang baku. Memiliki pola yang baku seperti apa? Seperti aturan notasi, syair, irama, dan secara tertulis, ya. Kemudian yang ciri-ciri terakhir, memiliki tema tentang sejarah kebesaran kerajaan atau pahlawan dan ajaran moral suatu masyarakat, ya. Ini jenis lagu daerah di Nusantara yang kedua, yaitu lagu klasik daerah. Lanjut lagi anak-anak, sekarang lanjut kepada jenis lagu daerah yang ketiga, yaitu lagu daerah populer, ya. Mungkin dari kesekian banyak ini kalian tahu lagu-lagu daerah populer ya, karena sekarang sedikit-sedikit muncul di YouTube, sedikit-sedikit muncul di televisi ya, jadi kalian sudah tidak asing lagi. Lagu-lagu daerah yang dibuat pada zaman modern dan dipopulerkan lewat media radio, YouTube, televisi, dan lain-lain. Ya, contohnya apa sih lagu daerah populer itu? Ya, contohnya adalah lagu-lagunya misalnya almarhum Didi Kempot. Ya, kalian pasti tahu ya. Kemudian yang terakhir, ya, jenis lagu daerah di Nusantara ada lagu dolanan, ya, atau lagu permainan. Hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki lagu permainan atau dolanan yang biasanya digunakan anak-anak untuk bermain. Coba sebutin, ya. Apa contoh dari lagu dolanan? Apa ya? Ya, contohnya ini, cublak-cublak suang, ya, itu digunakan untuk permainan. Ya, kemudian ada lagu Padang Bulan. Yo prakonco dolanan ing jobo. Padang bulan padange kaya rino. Nah, silahkan dilanjutkan lagunya sendiri ya. Oke ya, anak-anak, itu adalah jenis lagu daerah di Nusantara. Sekarang kita lanjut lagi. Kita masuk kepada unsur-unsur musik dalam lagu daerah. Ya, ada berapa unsur anak-anak? Ya, ada 4. Yang pertama nada, yang kedua irama, yang ketiga dinamik, dan yang terakhir adalah tempo. Ya, nah, sekarang Bapak bahas ke nada dahulu. Secara umum, nada dipahami sebagai tinggi rendah bunyi dalam musik. Ya, kadang ada yang menyebutnya dengan istilah titi nada atau tangga nada atau laras. Ya, nah itu yang disebut dengan nada. Kemudian irama. Ya. Nah, nanti kalian harus bisa membedakan nada apa, irama apa. Nah, kalau irama adalah ketukan yang teratur, pola ritme tertentu yang dinyatakan dengan nama, ya. Nah, selanjutnya dinamik. Aduh, ada dinamik. Apa itu Pak dinamik, ya? Dinamik merupakan keras lemah sebuah nada yang dinyanyikan, ya. Dinamik lagu akan memengaruhi suasana lagu tersebut, ya. Jadi menyanyikan menggunakan emosi. Kapan harus suaranya lirih, kapan harus semangat, ya, kapan harus keras, gitu. Itu yang dinamakan dinamik. Yang terakhir, unsur-unsur musik dalam lagu daerah adalah tempo, ya, bukan tempe. Kalau tempe bisa dimakan, ya. Kalau tempo enggak. Tempo merupakan istilah untuk menggambarkan cepat lambatnya lagu. Ya, kalau biasa kita belajar lagu ada metronom atau belajar musik ada metronom, ya. Gimana metronom sih bunyinya, Pak?
Ya, metronom itu cuma ketukan ya anak-anak ya. Misalnya begini. Nah, itu biasanya digunakan untuk mengetahui temponya ya, biar tidak kecepatan, biar tidak terlalu pelan gitu ya. Nah, itu adalah unsur-unsur musik dalam lagu daerah. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ciri-ciri lagu daerah ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ciri-ciri lagu daerah ada apa aja? Yang pertama, yang ini menceritakan keadaan lingkungan dan masyarakat setempat ya. Gitu. Kemudian yang kedua, mengandung nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga, mudah untuk dipelajari. Yang keempat, biasanya tidak diketahui pengarangnya. Dan yang terakhir, mengandung dialek yang khas. Ya. Apuse kokondau. Nah, itu dari Papua ya. Dengan bahasa Papua. Gitu ya. Nah, fungsi lagu daerah. Nih, ada berapa macam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak-anak, ada 6 fungsi lagu daerah. Yang pertama sebagai sarana upacara adat. Ya, lagu daerah ini digunakan sebagai sarana upacara adat. Contohnya yang pastinya sering kalian temui adalah upacara adat pernikahan. Ya, biasanya disertakan alunan musik daerah yang mengiringi upacara adat tersebut. Ya. Contohnya untuk di daerah Jawa itu biasanya ada alunan-alunan musik gamelan, ya. Kemudian sebagai pengiring tari yang kedua, ya. Fungsi yang kedua dari lagu daerah adalah sebagai pengiring tari. Contohnya lagu pengiring tari saman dari Aceh, ya. Lagu yang dilantunkan pada tari saman ini biasanya tidak menggunakan alat musik, melainkan menggunakan suara yang dihasilkan dari tepukan tangan, pukulan ke arah dada dan pangkal paha oleh para penarinya, ya. Itu. Kemudian yang ketiga sebagai media komunikasi. Nah, secara tidak langsung lagu daerah ternyata menjadi media komunikasi ketika diadakan pertunjukan lagu daerah, ya. Hal ini karena dengan adanya pertunjukan tersebut banyak orang yang berkumpul untuk menonton, ya. Kita lanjut lagi, ya. Dengan nomor 4 yaitu sarana bermain. Fungsi lagu daerah yang keempat ya. Sarana bermain. Banyak lagu yang digunakan sebagai sarana bermain. Salah satunya adalah permainan cublak-cublak suweng ya, yang di Jawa Tengah. Cublak-cublak suweng, suweng ngetenggel enter, mambuka tunggul kudel, takkan talela lelo ya. Nah, nanti kalian lanjutkan sendiri nyanyinya ya. Karena waktu kita terbatas ya. Selanjutnya ada apa nak? Ada media penerangan ya. Ini yang kelima sebagai media penerangan. Lagu daerah banyak fungsinya tidak hanya di zaman dulu, tetapi juga pada zaman modern ini ya. Dikala banyak masyarakat yang sudah mulai tidak mengenalnya, lagu daerah banyak digunakan untuk pelayanan masyarakat. Selain itu juga digunakan untuk mempromosikan keanekaragaman budaya di Indonesia ya. Apalagi kalau sekarang ini banyak musisi ya atau seniman-seniman yang musik ya yang masih muda dia mengaransemen lagu-lagu daerah sehingga lagu daerah itu tidak punah ya, tetap mengangkat terus ya dengan perkembangan musik sekarang ini. Yang terakhir sebagai iringan pertunjukan ya. Setiap acara tradisional seperti pertunjukan tarian tradisional pasti diiringi lagu daerah yang berhubungan ya. Karena sepertinya kurang lengkap jika acara tradisional tidak disertai dengan lagu-lagu kedaerahan ya. Itu fungsi lagu daerah ya. Untuk selebihnya kalian boleh cari-cari sendiri ya. Banyak di internet, di YouTube ya mengenai lagu daerah. Nah, sudah ya, cukup sampai di sini ya perjumpaan kita. Sebenarnya masih banyak materi-materi ya mengenai lagu daerah, tapi hari ini kita cukup sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan ya. Dan sebelum Bapak tutup ya, kita akan mengerjakan beberapa tugas ya. Yang mengerjakan kalian ya, Bapak yang kasih contoh ya. Bapak akan menampilkan sebuah lagu ya. Bapak akan siapkan gitar di sini. Silahkan kalian dengarkan baik-baik ya.
kundul pacoco kembelengan, nyunggi wakoko kembelengan, wako glimpang sekane tadi salatar, wako glimpang sekane tadi salatar. Kundul pacoco kembelengan, nyunggi wakoko kembelengan, wako glimpang sekane tadi salatar, wako glimpang sekane tadi salatar. Nah ya, itu salah satu lagu daerah ya. Nah, Bapak minta tolong sama kalian ya untuk ini nih ya. Beberapa soal yang akan kalian kerjakan, silahkan bisa mengerjakan menggunakan Google Slide, PPT, Google Doc, atau Microsoft Word ya. Nanti tugasnya dikirimkan ke Google Classroom ya, mengenai gaya bernyanyi lagu daerah ya. Nah, apa saja soalnya? Yang pertama, apa judul lagu yang dinyanyikan oleh Pak Anjar tadi ya? Lagunya apa judulnya ya? Kemudian yang kedua, berasal dari daerah manakah lagu tersebut? Ya, coba dicari ya. Nah, yang terakhir, menceritakan tentang apakah isi dari lagu itu. Ya. Ayo, tadi lagu apa? Berasal dari mana dan apa makna dari lagu itu ya? Isinya tentang apa sih? Nah, itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Silahkan dikerjakan. Kemudian jangan lupa dikumpulkan. Jangan lupa di-submit ya di Google Classroom. Jangan sampai tidak mengerjakan. Ini sangat mudah ya. Baik, mari sama-sama kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.